Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sekalian, di acara Cahaya Ramadan bersama santri Kiai Haji Ahmad Dimyati. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Tentunya kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan mudah-mudahan terus diberikan keberkahan lahir dan batinnya. Kali ini tentunya saya ingin membahas secara singkat satu kajian tentang bagaimana santri itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya kaitannya dengan ilmu. Sebagai santri, sebagai seorang alim atau sebagai orang penuntut ilmu. Nah, para santri tentunya banyak tahu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Kemudian saya akan kutip beberapa hadis dari kitab Syarah Tanqihul Qaul karya Ibnu Umar, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kenapa santri itu memiliki posisi yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya? Yang pertama, diingatkan kemudian oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa man intaqala liyata'allama ilman ghufiralahu qabla ayyahtua. Apabila seorang dia melangkahkan kakinya masyian aw raqiban min mahalihi untuk niat menuntut ilmu. Emang kemudian disarah dalam kitab ini juga al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu agama. Kita fokus pada ilmu agama, maka kita fokus pada santri sebenarnya. Maka siapa santri melangkahkan kakinya dari tempatnya diam, rumah atau kamarnya mungkin, menuju tempat ilmu untuk menuntut ilmu, maka ada ghufiralahu qabla ayyahtua. Allah ampuni baginya dosa-dosanya sebelum kakinya melangkahkan. Nah, ini satu posisi bagaimana kemudian mulianya seorang yang sedang menuntut ilmu agama. Dosa yang mana memang dijelaskan as-shaghair, dosa-dosa kecil. Setidaknya ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang yang menuntut ilmu agama. Sehingga ada kalimat qabla ayyahtua, diampuni sebelum kakinya melangkah. Karena memang ada orang yang sudah niat untuk menuntut ilmu agama tapi tidak jadi balik lagi. Misalnya dari kamar, santri dari kamar udah niat nih pagi mau sekolah, belajar nahwu, shorof, tafsir, tiba-tiba pas mau berangkat ke kelas hujan deras, tidak jadi, atau sakit perut balik lagi, atau lain sebagainya. Nah, ampunan Allah itu tidak berhenti walaupun kemudian kita tidak jadi menuntut ilmu karena suatu sebab yang uzur. Nah, itu membuktikan atau menunjukkan bahwa santri yang menuntut ilmu agama bagaimanapun mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal lainnya, bahwa Nabi SAW juga bersabda, fadlul alim alal abid kafadli ala ummati. Kalau dibandingkan orang-orang yang berilmu itu seperti kafadli ala ummati. Fadlul alim alal abid, seorang yang berilmu dengan orang yang abid, hamba, perbandingannya seperti kemuliaanku sebagai seorang nabi dibandingkan dengan umatku. Nah, ini menunjukkan posisi ilmu sangat penting bagi seseorang di dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi, jangan pernah berhenti menuntut ilmu dari semenjak dari kandungan minal mahdi ilal lahdi katanya. Dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Karena posisi ilmu sangat penting. Dia menunjukkan kita jalan yang terang dari sesuatu yang gelap.
Selanjutnya kaitan dengan ilmu juga Rasulullah mengingatkan bahwa siapa orang yang memuliakan seorang guru, man akrama aliman faqad akramani, dia sudah memuliakan aku, kata Nabi. Wa man akramani faqad akramallah, dan siapa yang memuliakan aku maka dia sesungguhnya secara hakikat sudah memuliakan Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah, maka tempatnya kembali adalah surga. Di sini kita diingatkan bahwa tidak hanya kemudian santri itu mulia karena ilmunya, tapi dia juga punya etika, atau Nabi menjelaskan bahwa kita juga harus memuliakan seorang guru. Karena memuliakan seorang guru yang memiliki ilmu yang disebut alim, ulama, itu seperti memuliakan Nabi dan seperti memuliakan Allah, dan balasannya surga. Terakhir, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man zara aliman faka'annama zaroni wa man sofaha aliman faka'annama sofahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Kalaulah ada seseorang kemudian yang mengunjungi, berziarah kepada seorang ulama, maka sungguh faqad zaroni, dia sudah mengunjungi aku, kata Nabi. Siapa yang bermusafahah dengan ulama, seakan-akan dia bermusafahah denganku, kata Nabi. Siapa yang duduk bersama ulama, maka seakan-akan dia sudah duduk denganku ketika di dunia. Dan siapa orang yang pernah duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka Rasulullah mengatakan dia akan didudukkan bersamaku nanti yaumul qiyamah. Luar biasa. Yaumul qiyamah yang kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha, begitu panik dan luar biasanya, tapi kita akan mendapatkan kenyamanan dan kedamaian karena kita didudukkan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para santri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari beberapa hadis ini kita mendapat kesimpulan atau sebuah tarik benang merah bahwa betapa menuntut ilmu agama itu sebagaimanapun keadaannya, sesederhana pun keadaannya, sesulit apapun kondisinya, dia tetap memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga siapa yang memuliakan seorang ulama, seorang alim, seorang yang berilmu, maka dia memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan memuliakan Rasulullah dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya yang dapat disampaikan. Terakhir nih sekali lagi ya, saya dan kawan-kawan yang lain sebagai alumni dan juga murid dari Kiai Haji Ahmad Dimyati mengajak siapapun untuk hadir di acara haul Kiai kita, Kiai Haji Ahmad Dimyati, pada tanggal 27 Juni 2026 di pesantren Darul Ulum Lido. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.